Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita akan melakukan live bersama Mas Aryo Pamungkas. Kita tunggu sebentar. Halo, Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Sehat Mas Aryo? Alhamdulillah Bang. Jelas toh suaranya? Jelas, jelas, jelas Mas. Sip, sip, sip. Oke. Sebentar ya Mas, saya kabari dulu di beberapa grup nih, kita mulai. Oke, siap. Oke Mas, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kita sebelumnya saya sapa juga teman-teman yang sudah berhadir, sudah live di IG kita di MDC Aceh, juga bersama di sini narasumber kita Mas Aryo Pamungkas yang memang di dunia freelancer beliau sudah tidak asing lagi ya. Oke, baik. Tema kali ini kita akan membahas tentang desainer charity ya. Nah, desainer charity ini seputar nanti bagaimana desainer itu sebenarnya juga punya jiwa sosial yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, kalau kita lihat profilnya dari Mas Aryo Pamungkas ini kan banyak sekali aktivitas-aktivitas sosial juga, di mana juga di saat yang sama juga beliau mengelola banyak studio ya. Nah, langsung aja nih Mas, mungkin disampaikan gerakan apa saja yang selama ini udah Mas kerjakan ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau untuk gerakan sebenarnya tuh saya lebih banyak berkolaborasi sih Bang. Jadi kayak kemarin tahun lalu itu kan ada font creator Turki, itu kan bareng sama teman-teman font creator lain. Terus kemudian juga yang kemarin barusan beberapa bulan yang lalu itu ada Indonesia Creators Conference, itu juga bareng teman-teman yang lain kayak sama bareng Mas Salim juga yang kemarin barusan ngisi. Itu video conference dari beberapa narasumber kreator-kreator Indonesia gitu untuk fundraising sekolah kreatif untuk yatim di Solo, itu Indonesia Creators Academy. Itu yang kolaborasi gitu bareng-bareng sama teman-teman. Terus ada juga sebentar lagi mau launching, sebenarnya nih Ramadan ini sih untuk Indonesia Creators Academy mau launching produk lagi. Cuman ini masih tinggal sedikit lagi persiapannya, prepare-nya. Mungkin insya Allah Jumat inilah kita bisa launching. Gitu Mas. Terus kalau terkait dari saya maksudnya dari inisiatif saya sendiri, itu kalau dari saya ini gerakannya pertama itu ada Pondok Tafid, itu berupa CSR dari studio desain yang kami jalankan, yaitu ada Slab Design, Letterhand Studio, sama Vector Factory, sama juga Telatos itu ada di Kebumen itu. Itu dana sosialnya kan kita kalau ada kalau dari omset itu kan pasti kita sisihkan ya, ada yang 2,5, ada yang 10%, itu nanti tergantung kesepakatannya sama partner. Nah, itu, jadi studio Mas juga punya dana CSR juga ya? Iya gitu, tapi CSR-nya itu dialihkan ke Pondok Tafid itu. Jadi saya kolaborasi sama seorang ustadz gitu, beliau udah punya beberapa santri, cuman
butuh support di operasional dan tempat gitu. Kami dari saya inisiatif sih. Jadi dulu awalnya kan kita ini ada dana sosialnya itu, dana CSR studionya itu kita alihkan, kita salurkan tuh ke beberapa panti asuhan atau ke masjid dan lain sebagainya. Jadi random gitu loh. Nah, saya kepikiran gimana kalau dana CSR-nya ini kita kelola aja, dari beberapa studio ini dijadiin satu, yang kebetulan studio-studio ini memang Mas agak putus-putus. Oh, sorry. Kita Halo. Ini jelas nggak? Iya, putus-putus nih. Sekarang jelas nggak? Coba cek. Cek, tes. Masih iya. Masih Teman-teman putus-putus. gimana, Mas? Ada putus-putus nggak kira-kira? Di sini, di tempat saya agak nge-lag ya. Oh, agak nge-lag. Coba. Sebentar. Iya, jaringan sepertinya, Mas ya. Jaringan nih. Jaringan dari saya ya? Jelas ya? Enggak. Oke, ini jelas. Nge-lagnya tuh jaringan dari sayanya atau dari Bang Ruslannya? Tempat saya sepertinya nih. Oh, oke. Coba. Ini kayak udah oke nih. Oke. Oh, di sini nggak nge-lag, itu ada yang komen. Oke, makasih. Oke. Berarti tadi lanjut ya. Lanjut. Jadi kan dulu kita kan dana sosialnya itu kita sisihkan untuk kita salurkan ke beberapa panti atau ke masjid dan lain sebagainya gitu. Tapi secara random. Tapi terus akhirnya kita timbul ide, kenapa enggak dana-dana CSR Studio ini kita kumpulkan jadi satu, terus kita kelola sendiri. Jadi benar-benar peruntukannya itu jelas gitu. Maksudnya kita bisa benar-benar tahu hasilnya diputarnya kemana dan lain sebagainya gitu. Kebetulan kan studi-studi itu masih berada di bawah manajemen saya, cuman beda partner gitu. Jadi saya kan alhamdulillah atas izin Allah dikasih amanah ada 4 studio yang udah jalan, 5, yang kelima itu masih ngerintis sih. Jadi 4 studio ini yang udah jalan ini, saya punya beberapa partner yang berbeda-beda. Jadi manajemennya juga beda, terus lokasinya juga beda, terus keuangannya juga beda. Jadi semuanya beda. Cuman karena ada benang merahnya, ada saya di situ sebagai founder maupun co-founder di beberapa studio itu, saya punya ide. Terus saya bilang ke partner-partner saya, gimana kalau dana CSR-nya saya aja yang ngelola gitu. Saya yang ngelola untuk bisa kita kelola, kita alihkan ke pondok gitu. Jadi ibaratnya kita bikin pondok lah gitu. Tapi karena saya sendiri sadar, saya sendiri nggak punya ilmu agama yang mumpuni, jadi saya kolaborasi lah sama Ustadz gitu. Jadi saya partneran gitu, ibaratnya gitu sama Ustadznya berasal dari Maluku gitu. Beliaunya mempunyai beberapa santri yang didatangkan dari sana, karena betul di sana kan ilmu agama juga kurang. Jadi visi misinya itu tarik sini, dididik sini, jadi hafid, jadi mempunyai ilmu agama yang mumpuni, terus besok kembali ke pulang kampung itu terus jadi mengajarkan agama di sana. Nah itu terus kita support bikin pondoknya. Itu kita baru ngontrak sih Mas, baru bisa ngontrak. Jadi paling ngontrak sama support operasional untuk beasiswa sama makan dan sehari-harinya gitu. Dari SMP sampai SMA. Kalau yang kuliah ada sih, tapi untuk biaya kuliahnya mereka biaya sendiri-sendiri gitu. Begitu sekarang ada 25 santrian gitu. Oke. Itu saya lihat juga berjalan 2018. Gimana? Saya lihat juga Mas Aryo kan ada ini ya, gerak Tibarakallah juga ya. Ya, itu ya gerakan yang kedua itu. Gerakan yang kedua. Kalau itu di luar dari dana CSR atau itu memang dana pribadi atau gimana, Mas? Itu di luar dari dana CSR Studio. Saya kan itu terinspirasi dari Kang Randy Saputra ya. Beliau dengan Berkah Box-nya kan. Berkah Box. Ya, saya kan pernah gabung tuh di ya halakohnya gitu. Waktu itu beliau ada kajian untuk entrepreneur muda hijrah gitulah ibaratnya. Terus saya ikut gabung, terus di situ dijelasin soal Berkah Box tuh
pergerakannya seperti apa dan lain sebagainya gitu. Terus saya terinspirasi gitu, wah kebetulan kan istri saya asli Kebumen, terus lahir di kota Kebumen. Nah di situ tuh menjadi salah satu kota yang tingkat kemiskinannya tertinggi di Jawa Tengah. Nah, kebetulan kemarin kan juga barusan pandemi itu kan benar-benar kerasa banget ya, apalagi kalau buat kota-kota kecil kayak gitu. Terus ya udah, terus saya pernah terus nawarin ke Kang Randy gimana kalau saya mencoba untuk ya buka cabang gitu, Berkah Box gitu di Kebumen, tapi beliaunya masih belum berkenan karena kalau Berkah Box itu memang sistemnya tuh dikelola manajemen sendiri gitu. Tapi terus beliau bilang, kalau mau bikin nggak apa-apa, silahkan pakai nama lain, silahkan kayak itu, bikin sendiri, jalan sendiri. Oh ya udah, insya Allah ya udah. Akhirnya saya coba bikin konsepnya sama seperti Berkah Box, yaitu akadnya 10.000 per box, tapi dalam 10.000 itu udah mengcover semua, mulai dari ya, lauk, nasi, terus isi makanan segala macam, dus, kemasan, beban tenaga kerja dan lain sebagainya, ongkos kurir dan lain sebagainya gitu. Nah dari situ terus awal-awalnya saya pancing dulu memang, karena kan kalau dari konsepnya Berkah Box itu kan memang dari fundraising ya, kita mengumpulkan dana donatur juga. Dia awal-awal memang harus modal dulu kan, maksudnya kita pancing juga gitu. Kita pancing, terus kemudian kita coba realisasikan, ada dokumentasinya, dan itu dari Senin sampai Jumat kita bagi ke masjid gitu. Memang fokusnya memang di masjid, nggak ke jalan-jalan turun langsung gitu, nggak, supaya memang visi misinya sama seperti Berkah Box, yaitu supaya masjid itu menjadi pusat peradaban kan, nggak hanya sekedar buat numpang sholat doang gitu. Tapi orang lapar tuh datangnya ke masjid, kayak gitu loh. Nah, dari situ kita coba kopi dan alhamdulillah berjalan sih dalam beberapa bulan gitu ya. Nah gitu. Dari situ terus banyak sih teman-teman yang terus mulai nitip dari teman-teman desainer kayak gitu. Saya nitip dong kayak gitu. Terutama hari Jumat tuh banyak tuh yang nitip tuh, khusus hari Jumat banyak yang sedekah. Dan ya alhamdulillah walaupun nanti misalkan ada kuotanya kurang kayak gitu, itu tetap gimana pun harus jalan gitu loh, walaupun nanti juga harus ditombokin atau gimana gitu. Bismillah lah kayak gitu. Allah yang mencukupkan. Baik, luar biasa nih Mas. Ini menarik ya, karena saya lihat kan banyak juga desainer yang sebenarnya antipati terhadap sosial. Mas ya. Kalau udah dapat earning kayak gitu kan, ya udah memperkaya diri sendiri gitu. Nah, motivasi Mas Aryo sendiri kenapa sampai banyak sekali gerakan-gerakan sosial, ya volunteering juga, kemudian bergerak seperti Nasi Barakallah dan lain sebagainya. Itu motivasinya apa Mas? Yang mungkin bisa Mas sharing kepada desainer-desainer lain nih, supaya jangan pikirannya hanya berdiri saja seperti itu. Ya, sebenarnya ini sih Bang, dulu tuh saya itu kan punya masa lalu yang yang lumayan kelam juga sebenarnya. Dulu saya tuh sempat terjerumus yang namanya riba kan, gitu. Jadi saya sempat bertahun-tahun tuh di teror yang namanya debt collector, terus kartu kredit itu juga ada, cicilan-cicilan bank itu juga ada, dan di situ saya itu belum kenal yang namanya sedekah kan, kayak gitu. Nah, saya hanya mikir secara ini aja, secara duniawi mikirnya, maksudnya ya kalau mau dapat uang banyak ya kerjanya lebih keras gitu kan, biar bisa nutup utang-utang itu tadi gitu. Terus singkat cerita, saya makin kerja keras kok utangnya nggak makin lunas tapi malah makin banyak gitu kan. Ya udah akhirnya waktu itu kan saya masih kerja ya, jadi karyawan. Terus bos saya waktu itu terus nyaranin ke saya gitu loh, nah kamu tuh pernah sedekah belum kayak gitu loh. Terus ditanyain kan waktu itu kan saya agak murung gitu kan, terus ditanyain sama bos saya, kenapa kok mukanya murung kayak gitu. Terus saya bilang aja, ya ini lagi agak seret nih Mas, lagi banyak tagihan di mana-mana gitu. Waktu itu udah kenal ngontes desain sih, tapi belum begitu lancar menangnya. Terus beliaunya bilang, lah kamu tuh udah pernah sedekah belum? Ya pernah sih Mas, paling ke pengemis, ke pengamen, 1.000 perak, 2.000 perak gitu-gitu kan.
Terus dari kan bos saya tuh Mas Sabtuari itu loh, yang sekarang beliaunya penggiat anti Iya, riba. anti Terus riba. beliaunya, ya terus beliaunya bilang loh sedekah tuh jangan kayak gitu, sedekah tuh emang benar-benar diniatin. Udah coba sekarang dicoba, kamu punya uang berapa di akhir bulan ini semuanya disedekahin. Nanti setelah terus kita lihat apa keajaiban yang terjadi. Udah saya coba nurut, eh, ya udahlah Bismillah gitu. Saya punya berapa sekitar 200 ribuan itu saya sedekahin semua. Eh, tapi waktu itu jeleknya gini, saya sedekahin terus saya mikir nanti kalau kurang-kurang paling juga tinggal gesek kartu kredit ya gitu masih ada kayak gitu. Ya belum waktu itu belum kenal yang namanya itu riba-riba segala macam itu Mas. Intinya pokoknya gimana caranya biar utang tuh bisa lunas kan. Ya udah terus habis itu Bismillah saya sedekahin yang 200 ribu itu. Kebetulan waktu itu ada saudara yang memang lagi butuh, beliaunya itu udah punya keluarga, udah punya anak, terus kerjanya sebagai tukang parkir dan tukang lapangan parkirnya itu digusur, terus pengen buka cukur rambut, terus pengen butuh modal buat beli cukur rambutnya itu 200 ribu. Udah saya sedekahin Bismillah dan benar Mas, dalam rentang dalam dua minggu, 2 atau 3 minggu saya ikut kontes di Crowdspring itu menang $2.000, alhamdulillah. Gitu. Ya Allah. Itu saya udah kayak nangis tuh, benar-benar ya Allah, benar-benar ngerasain tuh loh. Maksudnya keajaiban sedekah itu emang benar-benar terjadi gitu. Dan mulai semenjak itu saya udah akhirnya saya putuskan untuk gimana caranya saya terus bersedekah gitu loh. Ya memang sih pesannya loh kok sedekah kok pamrih, sedekah kok ngarep imbalan kayak gitu. Ya itu memang apa ya, kalau saya lihat memang Allah tuh memang kan udah janjiin ya, dan janjiin bahwa sedekah itu nggak akan mengurangi harta, pasti akan dilipat gandakan dan lain sebagainya. Ya bagi orang-orang yang lagi latihan, ya itu nggak masalah juga dijadikan itu sebagai motivasi untuk sedekah kan. Karena kita kan hanya berharap dari janji Allah. Kalau kita berharapnya dari janji Allah, kenapa itu dilarang? Walaupun itu sifatnya pamrih, karena kan awal-awal ya, awal-awal. Tapi nanti kalau udah itu dan menjadi kebiasaan, kita sedekah ya tinggal sedekah aja, udah kayak nggak mikir ini nanti bakal balik 10 atau 7 kali lipat atau 10 kali lipat dan lain sebagainya kayak gitu kan. Gitu. Ya udah, alhamdulillah semenjak itu terus saya udah ngerasa manfaat sedekah dan udah nggak mikir yang ini bakal balik atau enggak atau segala macam gitu, udah ngalir aja. Makanya terus itu akhirnya saya sendiri dalam berkarir pun itu menjadi sebuah kebiasaan dan saya pengennya pun juga kayak bangun studio desain segala macam tuh niatnya saya benerin karena dari awal kan memang saya pengen jadi wira swasta, niatnya itu memang pengen buka lapangan pekerjaan buat orang lain biar bisa jadi jalan rezeki buat orang lain, bisa bermanfaat bagi orang lain kayak gitu. Nah udah. Nah, itu kalau udah kita ngelurusin niat kayak gitu, jadi kayak dapat earning apalagi segala macam kayak gitu tuh, ya itu jadi apa ya? Yaitu saya bilang earning atau segala macam tuh efek samping sih, gitu. Efek samping dari apa yang kita perbuat. Kalau tujuan kita earning, ya nanti kita nggak bakalan puas-puas gitu. Kita pengennya dapat lebih terus gitu, nggak akan pernah puas. Habis itu pamer kekayaan dan lain sebagainya. Tapi kalau kita tujuannya itu untuk bisa bermanfaat bagi orang lain, terus bisa bikin jadi jalan rezeki buat orang lain, buat buka lapangan pekerjaan buat orang lain kayak gitu. Itu tuh earning itu akan mengikuti gitu. Kan ibarat kata kalau kayak kita nikah, kita jomblo, rezeki kita jomblo sama rezeki kita udah nikah punya anak 3 kan pasti beda ya. Nah kayak gitu loh. Itu sama seperti kayak kita rezeki kita lagi freelance, jadi freelancer, sama udah punya studio, timnya ada 5 atau 10, itu juga sama Allah dikasih beda gitu loh. Karena keran rezekinya buat si tim itu tadi dilewatkan ke saya misalkan gitu. Atau ke kita sebagai studio owner kayak gitu kan. Jadi itu udah udah sunatullah lah, ibaratnya udah diatur seperti itu. Kayak gitu sih Mas. Jadi saya mikirnya sih ini kenapa tadi kembali ke pertanyaan tadi, kenapa kok banyak sosial segala macam kayak gitu ya. Saya cuman nggak pengen apa yang saya usahakan mati-matian katakanlah gitu, mulai dari minus dulu yang terlibat
utang, riba dan lain sebagainya sehingga sampai di titik sekarang ini atas izin Allah ya. Itu sia-sia. Sia-sia gimana ya? Sia-sia. Kalau ya kan kita semua tahu kita meninggal nggak bawa apa-apa gitu. Bahkan akan sangat rugi gitu loh kalau apa yang udah kita upayakan mulai dulu sampai yang begadang-begadang gitu sampai titik ini akhirnya meninggal terus nggak ada bekas apa-apa kayak gitu. Ya kan kalau menganut kata-kata dari Mas Sabtuari yang itu mantan bos saya dan guru saya, itu kesuksesan itu bukan dari seberapa tinggi earningnya kita, tapi gimana caranya supaya kita tuh udah meninggal, tapi seakan-akan umur kita tuh akan terus hidup, akan terus jalan gitu lewat amal jariah itu. Jadi umur boleh mati, tapi pahala kan jalan terus gitu. Jadi seakan-akan kita tuh panjang tuh beratus-ratus tahun kan, kayak gitu. Jadi sekarang misinya kayak gitu sih misinya. Jadi pengen sebanyak-banyaknya lah ngumpulin kayak gitu bekal. Baik-baik. Ini bisa jadi contoh ya untuk para desainer yang lain ya, bahwa kita nih jangan hanya konteksnya memikirkan materi, sebab materi itu ya sekedar ketika kita di dunia saja ya Mas ya. Tapi ketika kita di akhirat, kita nggak punya apa-apa yang harus kita bawa gitu kan. Amal-amal itu sekarang lah ya waktunya untuk kita kumpulkan. Nah Mas, ini menarik juga ya. Kalau misalnya ada desainer yang kira-kira, kalau Mas kan ya di tahap ini mungkin udah bisa bersedekah jor-joran dengan pendapatan yang lumayan gitu. Nih ada desainer yang dia punya jiwa sosial tapi dia kemudian belum punya earning yang banyak, dan kalau untuk sedekah secara materi juga belum bisa gitu. Apakah kemudian sedekah ilmu adalah bagian dari termasuk bermanfaat untuk orang lain? Dan mungkin Mas juga ada berbagi ilmu gitu, itu gimana Mas? Ya, benar sih, benar banget Bang. Jadi sedekah itu nggak melulu soal materi. Saya kan kemarin sempat bareng-bareng sama teman juga menginisiasi acara Jogja Creators Meetup, yang kemudian sampai ke Aceh juga, terus ke ke Medan, ke Makassar dan lain sebagainya. Itu kan sebenarnya acaranya itu sebenarnya bukan milik saya atau milik sekumpulan orang, tapi itu milik bersama. Itu menjadi pergerakan orang-orang yang punya kepedulian tinggi untuk berbagi ilmu. Nah, biasanya itu orang-orang tersebut udah merasakan bahwa saya ini kerja misalkan dia freelancer atau apa itu kayak udah cukup gitu. Terus kalau dia udah merasa cukup, udah bisa mencukupi dirinya sendiri, dia pasti akan ada sesuatu yang hampa. Terus apa sih selanjutnya gitu. Akhirnya bisa beralih ke soal berbagi ilmu tadi gitu loh. Berbagi ilmu lewat acara-acara itu tadi dan lain sebagainya gitu. Ya memang yang menjadi narasumber kan biasanya yang sudah proven ya, yang sudah terbukti, sudah berkarir di dunia desain maupun di dunia apapun itu, dan itu bisa menjadi rujukan bagi peserta-pesertanya. Tapi kalau yang ibaratnya yang masih merintis terus pengen sedekah ilmu apa segala macam, itu ya nggak apa-apa juga gitu loh. Karena banyak juga sekarang apalagi channel-channel di mana kita bisa berbagi ilmu, bagi tips dan trik. Saya itu dulu waktu ngerintis juga udah seneng sharing sih memang Bang. Jadi dulu saya aktifnya di forum Kaskus, masih zaman Kaskus dulu. Di situ ada forum kontes desain gitu. Jadi memang forumnya tuh khusus ngulik soal kontes-kontes desain. Nah, saya sering berbagi tips and trick, walaupun waktu itu menangnya belum banyak-banyak amat gitu loh. Tapi saya apapun itu yang saya ngerti, saya bisa tahu ya saya usahakan saya share gitu loh. Jadi nggak harus nunggu earning harus banyak atau menangnya ada harus ratusan juara gitu, nggak juga gitu. Apapun seminimal mungkin apa yang kita bisa kita kasih, yaitu pasti akan jadi yang bermanfaat. Justru kalau misalkan kita bisa ngasih informasi, misalkan ya ada orang yang nggak ngerti apa-apa, terus tapi dia jago sketsa gitu, terus kasih tahu ini loh ada marketplace namanya ini gitu, terus dia habis itu oh iya toh coba, terus dia kepo-kepo terus coba sendiri, daftar sendiri, dia habis itu dapat duit dari situ, dia bisa menafkahi keluarga segala macam. Justru itu kan kayak kita ngasih sedekah berupa kail gitu,
nggak cuma ikannya. Kalau ikan dimakan langsung habis, tapi kail dia bisa pakai mancing berkali-kali, dapat ikan berkali-kali. Justru itu bisa nilainya justru bisa berpuluhan, ratusan, dan bahkan MM-an kan ibaratnya gitu loh. Kalau itu dinominalkan loh ya, kayak gitu loh. Ibaratnya kayak gini sekarang Bang Ruslan nih, di MDC Aceh, sharing-sharing ilmu, sharing-sharing tentang desain, tips and trik segala macam. Terus banyak orang yang dapat manfaat di situ, udah bisa cari nafkah di situ, akhirnya bisa nyebar kemana-mana, dan itu turun-temurun sampai ke anak cucunya segala macam. Kita kan nggak tahu efeknya gitu loh. Soalnya saya sempat kayak ya maksudnya merinding sendiri itu kalau misalkan ada teman-teman di mana yang bilang, Mas saya sempat ikut di Creators Meetup gitu, terus alhamdulillah sekarang udah bisa bikin studio, punya tim segala macam tuh. Ya saya alhamdulillah banget ya, walaupun itu memang atas izin Allah, bukan karena saya bikin itu, enggak gitu. Tapi kan ibaratnya kita ikut jadi wasilah ya, jadi perantara di situ pun kan alhamdulillah gitu loh. Itu pun udah bersyukur banget kan, kayak gitu loh ya kan. Paling minimal kita kecipratan lah gitu dari amal jariahnya ilmu bermanfaat itu tadi gitu. Nah terus tapi kan Mas, gimana? kalau banyak orang yang malas, takut berbagi juga, kadang-kadang kan nanti ini muncul pesaing. Itu gimana cara mengatasi, cara berpikirnya? Kayak gitu. Ya, itu mindset itu Bang. Ya. Mindset. Iya, mindset. Mindset kayak gitu itu sebenarnya udah jadul, udah kuno. Dimana kita ngekip rahasia dapur perusahaan biar pesaingnya nggak banyak kayak gitu. Lah kita kan sekarang ini mainnya udah global, udah online seluruh dunia gitu loh. Lah ngapain kita takut untuk dicolong resep tips dan triknya kalau akhirnya saingan kita sendiri nggak cuma orang Indonesia tapi juga seluruh dunia kayak gitu loh. Justru kita bagikan tips dan trik sebanyak-banyaknya ke orang-orang Indonesia supaya mengangkat citra desainer Indonesia ini di mata internasional kayak gitu loh. Dengan makin terangkat kan otomatis rate-nya juga naik kan kayak gitu loh. Dan lagi itu kan konsep rezeki ya Bang. Maksudnya konsep rezeki itu nggak bisa ditiru. Kayak misalkan microstock, ngelihat portfolionya si A ini desainnya dia mainnya di icon misalkan, udah ada 1.000 icon gitu. Setiap bulan bisa payout minimal $500. Dia terus habis itu ada yang terinspirasi terus mau nyoba stylenya sama persis dan lain sebagainya gitu. Itu pasti nggak akan bisa sama earningnya sama seperti yang dicontoh itu. Itu sudah saya buktiin gitu loh. Sudah saya buktiin dan berkali-kali ya. Jadi strategi, style ataupun justru bahkan sampai desain pun bisa diciplak, tapi rezeki itu nggak bisa diciplak. Jadi kalau kita pun mau berbagi tips dan trik dalam-dalamnya sampai sejeroan-jeroannya ke orang lain, itu kalau udah jadi rezeki kita kayak gitu ya, itu nggak akan berkurang kan gitu. Justru malah apa yang tips dan trik yang kita ajarin itu tuh justru akan berbalik dengan ya orderan makin banyak dan lain sebagainya kayak gitu. Itu percaya nggak percaya sih Bang. Jadi saya sendiri ngerasain kayak gitu. Itu saya sempat lucu sih waktu di Medan Creators Meetup itu ada Bang Fajar tuh dia bikin Medan Creators Meetup kayak gitu kan, sempat diprotes tuh sama kursusan gitu. Lah kalau ilmu digratisin terus kita makan apa gitu. Lah itu loh, pola pikir jadul tuh masih kayak gitu tuh. Yang rahasia perusahaan jangan sampai bocor, nanti banyak pesaing dan lain sebagainya. Kayak gitu sih. Itu mindset yang harus dibenerin. Oke, baik Mas. Ini kita buka sesi tanya jawab ya bagi yang mungkin teman-teman ingin langsung nanya ke Mas Aryo, boleh. Silakan bertanya di kolom komentar. Karena kita masih ada waktu sekitar 15 menit lagi ya teman-teman. Siap. Oke Mas, kita sambung sedikit lagi nih ya, sambil kita nunggu pertanyaan juga di teman-teman yang melihat. Jadi Mas, ada desainer baru yang baru mau mulai. Terus apakah harus melalui kegagalan dulu, masuk ke dalam riba dulu, baru sadar bahwa ternyata bermanfaat bagi orang lain itu penting. Itu gimana tuh Mas? Harus mulai dulu dari jelek-jeleknya dulu atau kita bisa langsung? Iya kalau bisa sih jangan ngikutin yang itu ya. Itu sebenarnya
Saya memang ada titik baliknya sih Bang. Waktu itu kan saya sempat ketipu tuh belasan juta lah. Waktu itu saya dengan gaji 1,5 juta itu cukup besar gitu bagi saya. Waktu itu kan saya dipasrahin jadi karyawan untuk ngelola salah satu cabang kan. Dan saya singkat cerita saya itu ketipu gitu. Ada vendor yang nipu saya dan saya harus bertanggung jawab uang segitu terhadap perusahaan. Nah itu apa namanya akhirnya ya mau nggak mau gimana caranya saya harus kembaliin kan dalam waktu sebulan itu ya dengan cara gimana ya lewat lewat kontes desain dan alhamdulillah waktu itu kan saya baru mulai di logo turnamen dan dari logo turnamen itu malah saya jadi dapat jalan dan alhamdulillahnya bisa sampai sekarang. Jadi waktu ketipu itu saya mikirnya lah kenapa Allah kok kayak gini, apa sih dosa saya dan lain sebagainya. Tapi ternyata tuh rencana Allah tuh malah justru baik banget gitu loh. Tinggal gimana kita tuh selalu berhusnuzon terhadap Allah gitu. Bahwa ternyata kita mau dikasih rencana yang manis tapi kadang tuh emang dibelok-belokin dikit dulu kayak gitu supaya kita tuh memantaskan diri gitu. Kalau misalkan ini udah pantas belum dikasih, kalau misalkan mau dikasih ya lihat dulu mana usahanya, ikhtiarnya sampai sejauh mana gitu. Kalau udah pantas baru dikasih gitu. Saya kalau misalkan sekarang ketemu sama yang nipu dulu, saya bakalan makasih malah. Makasih dulu dan nipu saya gitu. Karena kalau nggak nipu, saya mungkin nggak dapat jalur desain online itu tadi dari logo turnamen yang akhirnya malah bisa berkembang jadi studio desain seperti sekarang ini kayak gitu, Bang. Kayak gitu sih. Oke, Mas. Ini di posisi Mas yang sudah ngelola 4 studio gitu kan juga pasti juga pendapatannya nggak sedikit lah ya. Nah, di situ kan ada titik di mana kita tergoda ya untuk menikmati harta kayak gitu. Mas sendiri sampai tetap punya mindset untuk terus berbagi, sedekah dan lain sebagainya. Ada tips nggak supaya nggak tergoda dengan kalau kita udah punya uang banyak ini kan semua pikir beli atau materi dan lain sebagainya kayak gitu kan menghabiskan uang lah. Oke. Tapi Mas tetap berprinsip untuk bersedekah itu pasti ada vibrasi dari orang lain atau gimana gitu. Paham ya Mas pertanyaannya? Oke. Halo? Oke, itu berarti berkenaan soal ini kayaknya Bang, soal istidraj, ya kan? Saya sendiri pernah tuh dulu kena istidraj, jadi rezekinya dilancarin gitu kan, pokoknya sampai akhirnya kita tuh nggak sadar ternyata kita tuh makin jauh dari Allah. Saya pernah kena itu dulu. Jadi waktu itu saya ngontes dan ngontesnya tuh lancar, menang setiap bulan menang kayak gitu. Terus sampai rekor tuh sebulan pernah 13 kontes tuh menang tuh. Itu tembus $3.000 nggak salah. Itu masih freelance lah ya, masih freelance. Ya mungkin ada bantuan sedikit ngetim, tetapi kayak bantuan dari teman untuk bikin bantu-bantu coloring dan lain sebagainya sih. Tapi masih belum studio. Itu saya ngerasain waktu itu saya menang gampang gitu, tapi di sisi lain saya tuh malah justru jadi lebih mentingin feedback klien daripada azan kayak gitu-gitu. Sholat masih bolong-bolong walaupun saya waktu itu udah mulai mengenal sedekah gitu, tapi sholatnya masih parah banget. Sholat mau azan asar siap-siap gitu, wudu sholat malah sholat duhur. Udah mau azan maghrib, saya wudu siap-siap sholat asar, kayak gitu-gitu. Iya benar, saya parah Bang. Jadi memang semuanya butuh proses kan. Sampai ya suatu ketika ya itu yang perlu. Jadi kan pertanyaannya korelasinya gimana supaya kita tuh nggak terlena gitu kan sama harta yang kita dapat. Ya itu, kalau harta itu justru jadi bikin kita makin jauh sama Allah, yaitu berarti disitulah letak keberkahannya, ya letak perbedaannya, berkah atau enggaknya. Terus terus itu istidraj atau bukan, nah gitu loh. Karena harta yang banyak tuh bukan berarti Allah tuh juga sayang sama kita gitu. Ibaratnya kita malah justru mungkin makin dimanja tapi malah makin jauh dari Allah, itu kan malah ngeri kan Bang. Kayak gitu. Kita nggak sadar tahu-tahu udah sampai udah hanyut sampai ke sejauh ini gitu. Alhamdulillah waktu itu saya disadarkan waktu ibu saya meninggal, terus saya dapat ya hidayahnya ibaratnya gitu ya, hidayahnya dari situ. Jadi ibu yang dulu sering ngingetin kalau misalkan saya ngelembur malam-malam
terus ngingetin sholat kayak gitu. Beliaunya sholat tahajud kan, ngingetin saya untuk sholat isya, bukan sholat tahajud. Jam 2 pagi itu. Sering banget apa ngelembur sampai subuh, dan sebentar lagi subuh saya malah ketiduran. Akhirnya bangun-bangun udah siang, kayak gitu. Itu sering banget dulu. Tapi ya kayak gitu. Terus kemudian yang kedua, luruskan niat. Yang pertama tadi kan kita harus harus bisa ngelihat kan kalau rezeki itu menjauhkan kita atau mendekatkan sama Allah. Yang kedua itu soal niat gitu. Niat kita itu jangan memperkaya diri gitu. Niat kita itu gimana caranya bisa bermanfaat bagi orang sebanyak-banyaknya. Nah, kalau bisa bermanfaat bagi orang sebanyak-banyaknya, Allah kan berarti akan ngasih kita amanah kan gitu. Berarti gini, saya pengen sedekah sebulan 10 juta. Ya Allah kan pasti akan kasih amanah rezeki yang lebih dari 10 juta kan gitu. Bisa 20 juta, 30 juta. Yang penting kita sedekahnya bisa gitu. Kalau sekarang kita penghasilannya masih UMR 2 juta, 3 juta, terus kita berdoa sama Allah, ya Allah pantaskan saya supaya saya bisa sedekah paling enggak 10 juta lah sebulan. Bisa bantu orang tua udah nggak susah lagi, bisa bantu keluarga. Nah, jadi niatnya kita bisa dapat uang itu tuh, dapat rezeki itu apa gitu loh, biar kita selaras. Misalkan ya Allah saya pengen punya mobil biar bisa kalau nganter orang tua itu nggak kehujanan, biar bisa kalau nganter tetangga-tetangga ke kajian, ke pengajian itu bisa enak, kayak gitu loh. Jadi ada tujuannya gitu. Atau ya Allah saya pengen punya rumah supaya nanti besok tua orang tua saya udah nggak usah ngontrak lagi, bisa ikut saya, kayak gitu loh. Jadi ada nilai ibadahnya lah gitu loh, dari niat gitu. Nah, soal itu nanti dikasihnya berapa segala macam, ya itu tinggal efek sampingnya aja sih kayak gitu. Jadi ibaratnya kita udah niatkannya lurus dulu, ya udah nanti sisanya itu ya tinggal mengikuti aja kayak gitu. Itu biar kita nggak terjerumus dari kekayaan terlena kayak gitu sih. Oke, Mas, ini udah ada pertanyaan ya, kita coba baca. Dari aseprandy.otf ya. Tujuan Mas Aryo yang belum tercapai apa nih, Mas? Masya Allah. Tujuan ya. Klise sih. Apa? Oh, yang belum tercapai ya. Ya klise memang. Ya bahagia dunia dan akhirat itu kan klise ya. Tapi emang itu beneran tujuan saya. Ya. Kayak gitu sih. Ya itu ya. Jadi fokusnya bahagia dunia akhirat. Tapi kalau secara konkret, secara secara yang belum tercapai itu bukan punya sih, tapi bisa membangun ya itu kayak pondok yang benar-benar bangunan permanen ataupun masjid yang benar-benar bangunan permanen kayak gitu. Sehingga ya pulang itu udah bisa ada tabungan lah kayak gitu, punya bangunan di surga gitu. Pengennya kan kayak gitu. Terus sampai saat ini kan pondoknya kan masih ngontrak kayak gitu ya. Jadi pengennya sih suatu saat pondoknya itu punya bangunan permanen sehingga kalau saya meninggal pun bisa terus berjalan gitu loh, baik itu pondoknya maupun operasionalnya dari pasif income yang saya tinggalkan kayak gitu. Misalkan saya udah nggak ada lagi kayak gitu sih. Pengennya sih kayak gitu. Itu ya. Jadi teman-teman luar biasa sekali. Ini termasuk komennya Mas Suhar ya. Aduh, Pak Aryo nih bikin mata saya pedes ya. Kelilipan kali itu. Kelilipan. Ya, mungkin ada cabai di sampingnya itu. Ya, Mas, ini kita udah pada aja 3 menit lagi. Mungkin Mas masuk ke closing statement aja, biar kita tutup sekaligus nanti. Closing statement ya. Closing statement tuh, kesuksesan itu bukan seberapa tinggi earning kita, tapi seberapa besar kebermanfaatan kita kepada orang lain. Masya Allah. Ini harus diulang ini, harus dicatat ya. Oke, baik Mas Aryo, terima kasih udah mau berbagi waktunya, sudah mau berbagi ilmu. Karena ya tentu pengalaman Mas ini kan juga karena Mas duluan makan asam garam ya. Jadi desainer junior seperti kami ini perlu juga banyak belajar dan berguru sama orang-orang yang udah duluan ya.
Dan mungkin juga pesan kepada teman-teman yang baru berintis, seperti yang Mas Aryo bilang tadi, kita jangan fokus sama earningnya, tapi fokus bagaimana kita bisa bermanfaat, ya bisa bernilai ibadah dalam pekerjaan-pekerjaan kita. Sama nambahin Oke, dikit mungkin. Bang. Tadi Oh ya, tadi kan silakan. tadi kan yang masih earningnya katanya earningnya dikit atau belum masih ngerintis terus gimana sedekahnya. Nah, justru Hmm. sedekah yang bagus itu saat kita lagi kepepet gitu loh. Walaupun earning sedikit Wih, itu jangan jangan terus wah earningnya masih dikit, besok aja lah nunggu kaya baru sedekah. Nah, itu jangan, mindsetnya jangan di anu ya. Karena saya dulu waktu ya. sedekah ya juga minus bahkan lagi dikejar-kejar utang gitu loh. Dan saya punyanya waktu itu Luar. 200.000, uang tinggal sisa satu-satunya ya udah disedekahin semua kayak gitu loh. Jadi mindsetnya jangan itu ya. Jadi jangan nunggu kaya dulu sedekah. Ntar kalau udah kaya lupa terus bisa sedekahnya. Nah, itu aja. Betul, Mas. Karena kalau dengan sedekah yang nominalnya kecil aja takut-takut ya, apalagi Ya, kalau jumlahnya lebih besar ya, gitu, malah sebenarnya lebih kalau takut lagi yang untuk saya lihat apa ya, saya pikir-pikir sebenarnya Allah tuh mungkin melihatnya bukan ke nominalnya tapi seberapa apa besar pengorbanan kita gitu loh. Ibarat kata misalkan ada orang yang emang dia kurang kurang mampu atau segala macam, dia mengeluarkan satu-satunya harta walaupun itu bagi orang kaya yang miliuner itu nggak ada apa-apanya loh. Tapi kan pengorbanannya itu kan yang dilihat itu, bukan soal ya, nominalnya kan itu. Itu. betul, betul, betul. Oke, udah. Luar biasa, super Nggak penting. selesai-selesai lagi. Ya, ya, di sana berapa menit lagi Mas buka? Mungkin 15 menit lagi. 5 menit lagi ya. Saya mohon maaf nih udah mengganggu waktu siap-siap Makasih. berbukanya nih Mas. Makasih Bang udah kasih apa kesempatan untuk berbagi gini. Makasih Bang. So, ya, kami lah yang harus berterima kasih nih udah dapat banyak sekali ilmu dari Mas Aryo ya. Kalau di Aceh sendiri masih sekitar 1 jam 30 menit lagi baru Siap, buka. siap. Oke, oke. Masih lama. Oke, terima kasih sekali lagi pada teman-teman yang juga sudah nonton. Saya ucapkan terima kasih. Kita sama-sama tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.